Charles mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kalau mereka tidak memotong telinga Harley, mungkin aku masih bisa berpikir ini semua hanya sandiwara yang dibuat oleh keluarga Winata sendiri untuk menaikkan nama mereka dan Harley. Coba bayangkan, saat seluruh dunia berharap Harley selamat, lalu keluarga Winata berhasil menyelamatkan dia dan muncul dengan sorotan global. Itu bisa menjadi batu loncatan besar untuk masa depan Harley." Detektif Troy melanjutkan, "Masalahnya, telinga Harley benar-benar dipotong. Aku sudah menyuruh tim forensik menggunakan AI untuk memaksimalkan kualitas videonya dan membandingkan telinga di video itu dengan citra tubuh Harley sebelumnya. Itu 100% telinganya. Tidak mungkin salah." Charles mengangguk dengan serius. "Justru karena itulah aku yakin keluarga Winata bukan dalangnya. Dalang sesungguhnya adalah pihak yang dengan sengaja menggiring keluarga Winata ke bawah sorotan dunia." Detektif Troy bertanya lagi, "Menarik ular keluar dari sarang dan dilakukan di depan seluruh dunia. Apa yang sebenarnya mereka inginkan?" Charles menjawab dengan tenang, "Kalau teori tadi itu gagal, maka tinggal satu kemungkinan tersisa." Detektif Troy menatapnya tajam. "Maksudmu, target mereka bukan Harley, tapi seluruh keluarga Winata?" Charles menepuk meja dengan semangat. "Betul, kita memang satu pemikiran." Detektif Troy mengernyit, "Tapi, aku masih belum paham. Kenapa mereka sengaja lebih dulu menarik perhatian dunia? Apakah mereka ingin menyerang keluarga Winata di depan publik? Bukankah itu terlalu terang-terangan? Dunia pasti tidak akan membiarkan mereka, dan mereka akan menjadi musuh bersama. Itu sangat merugikan." Charles Anthony berkata pelan, Kecuali mereka yakin sekali bisa membalikkan situasi sepenuhnya." Ekspresinya tiba-tiba berubah, ngeri, dan dia berkata, "Aku tahu, ini pasti eksekusi publik." Detektif Troy mengulang dengan pelan, "Eksekusi publik." Lalu matanya bersinar dan dia berkata cepat, "Aku mengerti. Kalau berdasarkan teori ini, pasti dalangnya memegang rahasia besar tentang keluarga Winata. Bahkan rahasia ini cukup untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Mereka sengaja menarik keluar keluarga Winata ke sorotan dunia agar saat rahasia itu dibongkar, keluarga Winata tidak punya jalan keluar lagi." Charles mengangguk dalam-dalam. "Benar, itulah analisa yang paling masuk akal." Detektif Troy terkejut. "Ini benar-benar eksekusi publik. Angkat tinggi-tinggi lalu dibanting sekeras-kerasnya." Sambil berkata begitu, dia terus mengetuk meja dan bergumam, "Sebenarnya siapa yang bisa sekuat ini? Jangan-jangan Tuan Noah Winata kembali untuk merebut kekuasaannya." Charles baru hendak berbicara, namun Detektif Troy sudah langsung menggeleng. "Tidak mungkin. Tuan Noah Winata tidak mungkin tega melukai cicitnya sendiri. Lagi pula, dia sudah benar-benar tersingkir dari kekuasaan. Dia tidak mungkin mempunyai kekuatan misterius sebesar ini." Charles hanya bisa tersenyum melihat sahabatnya yang mulai frustrasi dan berkata, "Nah, lihat bukan? Ternyata detektif jenius juga bisa buntu pikirannya." Detektif Troy tertawa pahit. "Masalahnya ini benar-benar di luar nalar. Kalau mereka sekuat itu, masakan kita tidak pernah mendengar kabar mereka? Mana mungkin di zaman sekarang ada kekuatan sebesar itu bisa diam-diam berkembang tanpa diketahui." Charles juga tertawa pahit dan berkata, "Troy, ada banyak hal di dalam hidup ini memang tidak masuk akal. Tapi kadang itu bukan karena dunia ini aneh, tapi karena kita sendiri terlalu bodoh dan kurang wawasan." Sambil berkata begitu, dia menatap serius dan bertanya, "Kau percaya tidak? Kalau di dunia ini ada obat yang sangat kecil, tapi harganya ratusan miliar dan tetap tidak bisa dibeli?" Detektif Troy langsung melotot kaget.
Apa? Kau bilang ada obat seharga ratusan miliar. Aku tidak salah dengar? Charles mengangguk mantap. Betul, kau tidak salah dengar. Harganya ratusan miliar. Detektif Troy mengerutkan dahi. Apakah itu adalah obat target kanker yang super ampuh? Sekalian dijual sama patennya? Tapi, astaga, tetap saja itu terlalu mahal. Charles tertawa kecil. Kau berpikir terlalu sederhana. Itu hanya satu saset obat herbal Indonesia, dan harga ratusan miliar itu hanya untuk membeli satu saset jamu seperti itu. Tidak dikasih resep, tidak boleh dibawa pulang, dan harus langsung diminum di tempat. Detektif Troy spontan berkata, "Gila, ini lebih sadis dari penculik manapun. Harga segila itu, orang bodoh mana yang mau membeli jamu seperti itu?" Kalimat spontan yang keluar dari mulut Detektif Troy membuat wajah Charles langsung menggelap. Namun dia tetap tenang. Setelah menenggak seteguk besar minuman dari gelasnya, dia menjilat bibirnya dan berkata dengan santai, "Orang bodoh yang kau maksud itu adalah aku." Detektif Troy langsung melongo lalu memaki, "Sialan, apa-apaan ini? Kau pasti ditipu orang, bukan?" Charles mengibaskan tangannya sambil menyindir dirinya sendiri. "Tidak, aku tidak ditipu. Aku bahkan menawar sampai 370 miliar dan nyaris mau bersujud di depan mereka. Tapi mereka tetap tidak mau menjualnya dan malah mengusirku dari arena lelang." Detektif Troy merasa seluruh logikanya runtuh. Dia refleks bertanya, "Obat apa itu? Sampai kau menawar harga segila itu?" Ekspresi Charles berubah menjadi penuh kerinduan saat dia berkata, "Itu adalah obat ajaib yang bisa menyembuhkan semua penyakit, bisa menghidupkan kembali yang layu, bahkan bisa membuat orang terlihat 20 tahun lebih muda." Detektif Troy mengernyit, "Mana ada jamu yang seperti begitu? Sepertinya kau terlalu banyak menonton film." Charles tersenyum. "Kau belum melihatnya langsung, jadi kau tidak akan percaya meskipun aku menjelaskannya panjang lebar. Tapi kalau suatu hari kau melihat efeknya dengan mata kepalamu sendiri, kau pasti akan tersungkur hormat." Lalu dia pun menceritakan dengan detail apa yang dia lihat secara langsung di lelang jamu regenerasi waktu itu. Detektif Troy mendengarnya dengan wajah melongo dan akhirnya berseru, "Ini tidak bisa dipercaya. Di dunia ini ternyata benar-benar ada hal seajaib itu. Bahkan tidak bisa dinalar memakai ilmu pengetahuan. Semua pelajaran yang kupelajari di Amerika ini rasanya sia-sia." Charles tertawa. "Karena itulah tadi aku mengatakan, kalau ada banyak hal yang menurut kita tidak masuk akal, bukan karena itu hal aneh, tapi karena pengetahuan kita terlalu dangkal." Detektif Troy menghela nafas panjang. "Kalau benar ada obat seperti itu, ayahku mungkin bisa hidup lebih lama. Tapi tidak ada gunanya juga, aku pun tidak akan mampu membelinya." Sambil berbicara, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya, "Kau sendiri, kenapa mau membeli obat itu? Untuk siapa?" Charles menghela nafas berat. "Untuk ayahku. Sekarang dia sudah terkena Alzheimer stadium lanjut." Detektif Troy langsung menimpali, "Alzheimer? Sejak kapan paman terkena penyakit itu?" Charles menghela nafas panjang. "Sudah lebih dari 2 tahun. Awalnya dia hanya sering lupa. Dia tidak ingat menaruh barang di mana. Atau baru saja berbicara sesuatu dan langsung lupa. Atau kadang kami sudah menjelaskan sesuatu dan dia mengerti. Tapi 5 menit kemudian dia bertanya lagi. Waktu itu kami sudah memanggil dokter terbaik dan diberikan pelatihan otak, tapi penyakit ini pada dasarnya adalah kerusakan fungsi otak. Jadi tidak ada pengobatan efektif. Akhirnya kondisinya terus memburuk." Dia pun tersenyum pahit dan melanjutkan, "Penyakit ini aneh. Semakin dekat waktunya malah semakin mudah lupa. Tapi justru kenangan lama malah semakin kuat."
Ayahku sekarang bahkan sudah lupa semua kejadian 5 tahun terakhir. Padahal cucunya sudah mempunyai anak. Tapi dia masih mengira anakku belum menikah. Dan setiap ketemu, dia selalu memaksa anakku untuk buru-buru menikah. Sekarang parahnya lagi, dia bahkan tidak mengenal cucunya sendiri. Karena yang dia ingat adalah wajah cucunya 10 tahun lalu. Detektif Troy pun ikut bersedih. Paman Hendrik adalah tokoh besar di dunia internasional. Dia tegas, kuat, dan penuh prinsip. Mendapatkan penyakit seperti ini pasti merupakan siksaan besar untuk beliau. Charles menutup wajahnya dengan tangan lalu menarik napas panjang. Matanya mulai memerah, lalu dia berkata, "Sekarang, ingatannya terus mundur. Beberapa bulan lalu sudah sampai 20 tahun ke belakang." Tiba-tiba detektif Troy terdiam lalu berkata pelan, "Charles, kakakmu meninggal 20 tahun yang lalu bukan?" Charles mengangguk pilu. "Ya." Sekarang, ingatannya terjebak di masa itu. Waktu paling menyakitkan dalam hidupnya. Setiap hari bangun pagi, dia pasti menangis sambil memandangi foto kakakku. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan menyesal tidak henti. Detektif Troy buru-buru bertanya, "Bagaimana kalau ingatannya mundur lebih jauh lagi? Ke masa saat kakakmu masih hidup? Meskipun kalian berkonflik, mungkin saja keadaannya akan lebih baik." Charles menggeleng pelan. "Aku juga sempat berharap begitu, tapi tidak kusangka. Sejak 6 bulan lalu, ingatannya tidak mundur lagi. Seolah-olah trauma itu terlalu besar dan membuat dia terjebak selamanya di masa itu." Detektif Troy terdiam lama, lalu bergumam pelan, "Terjebak dalam kenangan paling menyakitkan seumur hidup. Itu terlalu kejam." Mata Charles memerah. Benar, itu terlalu kejam. Karena itu, setiap hari saat dia bangun, dia selalu merasa baru kehilangan anak perempuannya. Charles menepuk dadanya. Giginya menggeretak, menahan emosi, dan dia berkata, "Sebagai anak, setiap hari melihat ayah sendiri hidup dalam penderitaan seperti itu, aku merasa seperti disayat tiap hari." Detektif Troy pun ikut merasa sedih. Hidungnya mulai memerah. Dia mengusap matanya dan bertanya, "Lalu, apa saran dari dokter?" "Maksudku, bukan untuk menyembuhkan, tapi setidaknya mempercepat agar paman bisa lupa dengan rasa sakit itu." Charles menggeleng dengan pasrah. "Tidak ada. Penyakit ini tidak bisa dipercepat atau diperlambat memakai obat. Semua tergantung diri pasien. Dan ayahku belum bisa berdamai dengan masa lalu." Dia menenggak kembali minumannya, lalu berkata pelan, "Sekarang kau pasti paham kenapa aku rela membayar 370 miliar untuk membeli jamu regenerasi itu. Kalau itu bisa membebaskan ayahku, aku rela melakukan apa saja." Detektif Troy tidak langsung menjawab. Dia hanya mengisi gelasnya sampai penuh, lalu menenggaknya sekaligus. Setelah itu dia berkata pelan, "Maafkan aku, Charles. Mulutku keterlaluan. Jangan diambil hati perkataanku tadi." Charles mengibaskan tangannya dan tersenyum. "Tidak masalah. Kita sudah kenal puluhan tahun. Aku sudah sangat tahu siapa kau." Detektif Troy mengangguk dan bertanya, "Lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Charles menjawab, "Aku kembali ke sini untuk menenangkan diri. Nanti kalau sudah tenang, aku akan kembali ke Indonesia dan mencoba mencari lagi pemilik jamu regenerasi itu. Bagaimanapun caranya, aku harus memohon 1 saset untuk ayahku." Setelah itu dia menarik napas panjang. Tatapannya kosong. Dia menatap botol minuman yang hampir kosong lalu berbisik, "Dulu, meskipun ayahku banyak salah, tapi penderitaannya selama 6 bulan ini cukup untuk membayar semua hutang itu." Ucapan Charles membuat detektif Troy terdiam cukup lama. Perihal kejadian Belinda Anthony di masa lalu,
Sebenarnya dia hanya mendengarnya secara sekilas. Namun karena sensitivitas profesional sebagai penyelidik, dulu dia sempat sangat ingin menyelidiki lebih lanjut. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik kejadian itu? Sayangnya, orang yang benar-benar mengetahui seluk-beluk kejadian tersebut sangat sedikit, dan mereka semua menutup mulut rapat-rapat. Jadi dia akhirnya tidak mau mencari masalah lebih jauh. Namun saat mengingat kembali sosok Belinda Anthony, Detektif Troy tidak bisa menahan rasa sesalnya. Charles, kakakmu benar-benar sangat disayangkan. Kalau dia masih hidup sampai sekarang, aku yakin dunia orang-orang kaya pasti sudah berubah. Charles mengangguk pelan. Sebagai adik laki-laki yang usianya paling dekat dengan Belinda, dia paling memahami betapa luar biasanya sang kakak. Bisa dikatakan, kejayaan keluarga Anthony saat ini setengahnya adalah berkat para leluhur dan setengahnya lagi semata-mata karena usaha kakaknya, Belinda Anthony. Mengingat hal itu, dia hanya bisa menghela napas dan berkata, "Kakakku seumur hidupnya selalu keras kepala. Sekali sudah memutuskan sesuatu, pasti akan dijalaninya sampai tuntas. Ayah juga sangat menyayanginya. Kalau saja dia tidak ngotot ingin menikah jauh ke luar negeri, ayah pasti tidak akan bersikap dingin selama bertahun-tahun kepadanya. Dan kalau dia tidak menikah dengan Sandi Rewa, semua tragedi setelahnya mungkin tidak akan pernah terjadi." Sambil berbicara, Charles mengibaskan tangannya dan menghela nafas panjang. Sekarang membicarakan ini, semua pun tidak ada gunanya. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Detektif Troy menggumam lalu berkata, "Sandi Rewa, aku sama sekali tidak ingat siapa dia. Sepertinya sejak awal pun aku belum pernah bertemu dengannya." Charles mengangguk. Wajar saja. Ayah memang tidak suka kepadanya, jadi dia juga sangat jarang datang ke rumah keluarga Anthony. Detektif Troy langsung bertanya, "Boleh aku tanya sesuatu? Kenapa ayahmu sampai mempunyai kesan seburuk itu terhadap kakak iparmu?" Charles mengangkat bahunya. Dia tampak tidak bisa berbuat apa-apa. "Sebetulnya, keluarga iparku juga termasuk salah satu keluarga besar di Indonesia. Bahkan pernah menduduki posisi nomor 1 atau 2 di sana. Tapi dibandingkan keluarga Anthony tetap saja masih tertinggal jauh. Kebetulan saat mereka mulai pacaran, itu adalah saat era keemasan Silicon Valley. Kakakku melakukan banyak investasi besar di sana, dan hasilnya luar biasa besar. Karena itu, ayah selalu mengira Sandi hanya ingin memanfaatkan koneksi keluarga Anthony demi bisa ikut naik kelas. Ditambah lagi iparku itu ingin membawa kakakku pindah ke Jakarta. Sedangkan ayahku sangat menyayangi kakakku. Begitu mendengar putrinya akan dibawa pindah ke sisi lain dunia, mana mungkin dia bisa menerimanya?" Lalu Charles melanjutkan, "Padahal waktu itu, ibu kami juga berusaha menenangkan ayah. Beliau menyarankan agar Sandi tetap tinggal di Amerika saja, menikah dan membangun keluarga di sini. Awalnya ayah menolak, tapi akhirnya sedikit melunak. Asal iparku bersedia tinggal di Amerika, ayah tidak akan melarang pernikahan mereka." Detektif Troy terkejut dan berkata, "Maksud ayahmu, apakah itu sama seperti menjadikan iparmu sebagai menantu yang tinggal di rumah istri?" Charles menjawab, "Tidak seperti itu. Maksud ayahku bukan menyuruh iparku tinggal di rumah, tapi hanya menetap dan berkarir di Amerika. Lagi pula ayah tidak pernah mengatakan bahwa nanti anak mereka harus menyandang marga Anthony. Jadi sepertinya belum bisa disebut menantu yang tinggal di rumah istri, bukan?" Detektif Troy menggeleng. "Sebenarnya tidak jauh beda juga. Kau harus ingat, Sandi itu bukan orang biasa."
Dia juga keturunan keluarga terhormat. Hanya saja memang tidak sekaya keluarga Anthony. Kalau disuruh tinggal dan berkarir di wilayah perempuan, itu jelas tidak bisa diterima. Itu masalah prinsip, harga diri dan martabat. Charles mengangguk pelan. Kau benar juga. Tapi ayah menganggap dirinya sudah sangat mengalah dan mengira pihak laki-laki tidak boleh lagi banyak menuntut. Sementara iparku menganggap itu prinsip mutlak yang tidak bisa dinegosiasikan. Jadi, akhirnya perselisihan pun tidak bisa diselesaikan sampai akhir. Detektif Troy mengangguk, lalu diam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Ngomong-ngomong, aku masih ingat kakakmu punya anak laki-laki, bukan? Dulu, waktu dia pulang sebentar ke sini bersama anaknya menjenguk ibumu, aku sempat bertemu dengan anak itu. Sekarang, bagaimana kabar anak itu?" Charles tertegun sejenak, kemudian menghela nafas dan menjawab dengan muram. "Setelah kakakku dan iparku meninggal, keponakanku juga ikut menghilang. Selama bertahun-tahun, banyak pihak sudah mencarinya, tapi belum ada satupun petunjuk yang jelas. Ayahku sendiri meskipun tidak pernah mengatakan secara terbuka, tapi selama 20 tahun ini, dia tidak pernah berhenti mencariku." Dia berhenti sejenak lalu menambahkan, "Sewaktu kakakku meninggal, ayah langsung membuat dana perwalian khusus di Morgan Bank, dan setiap tahun disuntikkan dana $1 miliar Amerika Serikat. Dana itu hanya untuk dua hal. Pertama, digunakan untuk mencari keponakanku. Kedua, kalau suatu hari nanti dia berhasil ditemukan, sisa uangnya akan diberikan langsung kepadanya. Jadi sekarang sudah 20 tahun berlalu. Total sudah disuntikkan $20 miliar. Biaya operasional yang dipakai untuk pencarian selama ini mungkin sekitar $6-7 miliar. Detektif Troy terbelalak. Gila, mencari satu orang saja bisa mengeluarkan biaya sebesar itu. Charles mengangguk. Benar, di era informasi ini, mencari orang kelihatannya gampang, padahal sebenarnya sangat sulit. Dunia ini terlalu luas. Kalau kau salah arah sedikit, bisa-bisa seumur hidup tidak akan ketemu. Karena itulah, kami membentuk banyak tim, membentangkan peta dunia dan mulai mencari satu demi satu wilayah secara menyeluruh. Ratusan bahkan ribuan orang keliling dunia, makan dan tinggal di mana-mana. Biayanya memang besar. Belum lagi biaya intelijen. Semua informasi meskipun belum tentu benar, tetap harus dibayar. Dan kami juga tidak bisa memakai bantuan pemerintah, polisi, atau geng lokal karena takut informasinya bocor. Jadi semua harus dilakukan tim sendiri. Setiap kali ada dugaan orang yang cocok, kami harus mengambil sampel DNA mereka untuk dicocokkan. Bayangkan, selama ini kami sudah melakukan jutaan kali uji DNA. Detektif Troy keheranan. Jadi, dengan semua itu, tetap tidak ada hasilnya? Charles menghela nafas. Memang aneh juga. Rasanya seluruh penjuru dunia sudah kami susuri, tapi tetap tidak ada jejak. Mungkin arah kami memang salah dari awal. Detektif Troy bertanya, di dalam negeri sendiri, sudah dicari atau belum? Charles menjawab, tentu saja sudah. Dulu kami mulai dari lokasi kejadian, mencari sampai benar-benar tuntas, lalu meluas ke seluruh negeri. Setelah tidak ketemu di dalam negeri, kami mencari kemana-mana yang berbatasan langsung dengan negara-negara yang berbatasan langsung, lalu meluas ke seluruh Asia, lalu seluruh dunia, tetapi tetap tidak ada kabar sama sekali. Detektif Troy kembali bertanya, apakah kalian pernah menyelidiki keluarga iparmu? Siapa tahu mereka yang menyembunyikan anak itu. Charles tersenyum pahit. Tentu kami selidiki. Bahkan selama beberapa tahun pertama, kami mengerahkan tim elit untuk mengawasi mereka. Tapi tidak pernah ada petunjuk.
Tapi kami tetap tidak menyerah, karena kami tahu keluarga besar itu pasti pandai menyembunyikan sesuatu. Selama belum 100% terbukti tidak tahu, kami terus memantau. Bahkan 15 tahun lalu, kami mengirim satu tim khusus menyusup ke dalam keluarga mereka. Satu orang bahkan perlu 10 tahun penuh, baru kemudian bisa menjadi kepala pelayan pribadi ahli waris utama mereka. Itu terjadi sekitar 5 tahun lalu, dan baru saat itu kami bisa benar-benar yakin kalau keluarga iparku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang keponakanku. Bahkan ayah mereka juga sedang mencarinya, sama seperti kami. Bayangkan, semua itu kami lakukan hanya untuk memastikan apakah anak itu ada di keluarga iparku atau tidak. Kami habiskan 15 tahun, dan semua waktu, tenaga, uang akhirnya sia-sia. Dan akhirnya setelah yakin semuanya buntu, kami terpaksa menarik semua tim kembali. Setelah mendengar semua yang dikatakan Charles Anthony, Detektif Troy benar-benar merasa wawasannya dibolak-balik. Dia tidak bisa menahan kekagumannya lalu berkata, "Kalian ini lebih gila dari cerita mata-mata. Perang Dunia II dari tahun 1939 sampai 1945 saja, hanya 6 tahun. Kalian bisa bertahan sampai 15 tahun?" Charles mengangguk serius dan menjawab, "Betul. Kau lihat saja, keluarga-keluarga besar seperti kami, cara kerja mereka memang seperti ini. Tidak takut membuang uang, membuang waktu, membuang tenaga, dan tidak peduli dengan biaya. Yang penting jangan sampai ada celah. Semua pekerjaan abu-abu yang dilakukan, kau mungkin tidak akan bisa membayangkannya. Dulu, demi menyusupkan orang ke dalam beberapa keluarga besar di Indonesia tanpa terdeteksi, kami bahkan bekerja sama dengan pemerintah di sana, mengadakan program khusus untuk mendorong mahasiswa-mahasiswa Indonesia lulusan Amerika kembali ke tanah air untuk membangun negeri. Saat itu kami langsung mengirim hampir 100 orang, semua lulusan kampus top Amerika, kembali ke Indonesia dan lewat proses rekrutmen publik menyelinap masuk ke perusahaan-perusahaan milik keluarga besar itu dari level paling dasar. Proyek ini kami jalankan lebih dari 10 tahun, dan selama itu pula kami harus terus membayar mereka diam-diam dengan bayaran tinggi. Sekarang kau tahu kenapa sampai menghabiskan uang sebanyak itu, bukan? Detektif Troy mengangguk dan menghela nafas panjang. Sekarang aku paham. Waktu 20 tahun dan puluhan miliar dolar Amerika Serikat untuk sesuatu yang tidak ada hasilnya. Hanya kalian para miliarder yang bisa membakar uang sebegitu gilanya. Charles tersenyum kecil dan menjelaskan, sebetulnya itu bukan pemborosan. Memang kelihatannya kami menghabiskan banyak uang, tapi semuanya itu dibayarkan bertahap selama 20 tahun. Dan karena dananya dikelola di dalam akun yang terus berbunga, hasil keuntungannya juga luar biasa. Sampai sekitar setengah tahun lalu, saldo yang tersisa masih sekitar 35 hingga 36 miliar dolar. Detektif Troy terperangah. Gila, masih sebanyak itu? Bukankah kalian sudah menghabiskan puluhan miliar dolar? Charles mengangguk dan menjelaskan, iya, memang sudah keluar banyak. Tapi keuntungan dari akunnya juga besar. Apalagi di tahun-tahun sebelumnya. Return investasi bisa sampai belasan persen per tahun. Dengan sistem bunga majemuk, modal yang sudah besar itu akan terus berlipat ganda. Jadi, kalau dari luar terlihat kami seperti orang bodoh, keras kepala, dan membuang-buang uang, tapi secara keseluruhan, modal awal kami hampir tidak terpakai. Bahkan masih untung sedikit. Lagi pula, semua proses ini dijalankan oleh tim profesional. Kami tinggal duduk dan memantau laporan. Detektif Troy benar-benar salut dan berseru, bunga majemuk, uang melahirkan uang. Di zaman damai seperti sekarang, kekayaan kalian para miliarder memang bisa bertahan sampai 7 turunan.
Lalu dia tersenyum pahit dan menambahkan, "Tidak seperti aku. Pekerjaanku hanya menangkap penjahat dan memecahkan kasus. Aku sama sekali tidak mengerti cara memutar uang, meskipun hanya 1 sen.